Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Para bapak jamaah pengajian Masjid Nurul Hikmah yang alhamdulillah berkat karunia juga nikmat dari Allah kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka mengikuti kajian tahsinul Quran. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita dalam mengikuti kajian tahsinul Quran ini, semuanya termasuk saya sendiri bisa membaca Al-Quran dengan fasih yang sesuai dengan aturan-aturan ilmu tajwidnya. Sudah sampai surah Al-Fajr sudah? Al-Lail. Ya? Wal Fajri sudah. Robos ya. Dah. Ya, Robos ya. Kita baca surah Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Surah Al-Ghasyiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal ke kalimat ataka seperti yang sering disampaikan, lam sukunnya jelas. Hal ataka, hal ataka, jangan hal ata, ya, jangan le-nya. Hal jangan dijelaskan sukun lamnya, hal a, hal a. Ta-nya dibaca 2 harkat mad tabi'i. Ta ada patah yang berdiri, itu menunjukkan di situ ada alif. Hadithu sa, dan di situ ada shin, ghasyi. Bedakan hadithul ghasyiyah, syiyah. Gha bukan go tapi gha. Gha dari ujung tenggorokan. Gha bukan go, bukan go tapi gha. Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Ada hukum idgham bigunnah. Wujuhnya, nah di situ disertai dengung 2 harkat, maksimalnya 3 harkat. Jangan hanya idgham, jangan hanya wujuhun yaw. Nah, wujuhun yaw tapi wujuhun yaw. Nah, itu dengungnya 2 sampai 3 harkat. Idghamna idgham bigunnah. Tanwin dalam huruf ha, tanwin dhammah bertemu dengan ya. Yauma idzin kha. Nah, itu jelas tanwin bertemu dengan kha. Hukumnya izhar. Izhar jelas. Kha. Nah, ini menyebut kha-nya. Kha.
syi'ah. Nah ini ayin nih, jangan khasyi'ah, tapi khasyi'ah, syi'ah. Nah, tengah-tengah tenggorokan, syi'ah beda dengan khasyi'ah. Nah, kalau syi'ah berarti di sini. Ini khasyi'ah. Wujuhun yawma idzin khasyi'ah. Nasiyah. Amilatun nasibah. Nah, di situ juga sama idgham bi gunnah. Tanwin bertemu dengan nun. Jadi idgham bi gunnah hurufnya ada 4, ya, nun, mim, waw. Oh enggak. Sama hukumnya idgham bi gunnah. Jadi amilatun, jangan amilatun, bedakan ya. Jadi amilatun, tapi amilatun, begitu. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. So ya, tas, jangan tasla. Kalau tasla berarti shin. Ada tasla. Nah, kalau tasla itu sin. Kalau tasla itu shin besar. Ini so, so, tasla. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ada dua huruf yang sifatnya isti'la, artinya harus ditebalkan, lidah mengangkat ke atas. Po. Nah, ini satu, po. Kedua, bo. Nah, po, po'amun, po. Po'amun illa min bo. Nah, ini bo, jangan do. Min dori, jangan do, tapi bo. Ujungnya karena ain sukunkan dengan artinya memang ain dari makhrajnya dari wastul halqi.
tengah-tengah tenggorokan. Dhari', begitu. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Seperti di surah At-Tariq ada lafaz ujungnya ain. Was-samaa'i dzatir raja'. Raja' begitu. Kalau At-Tariq itu kan was-samaa'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada' begitu. Ada yang bahasa gini was-samaa'i dzatir raja' gitu. Wal ardi dzatis sada', pada sada' gitu. Ujungnya ain. Ini juga ain. Kita lanjut. La yusminu wa la yughni min ju'. Ghin sukun, jangan dikolok-kolahkan, jangan yugni, tapi yugni. Nah, ditahan begitu. Yugni ada sama di dalam surah Fatihah magdu. Nah, ini juga sama. Ini juga yugni, ghin sukun, jangan dikolok-kolahkan. Tahan. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Dengan gin juga ketemu lagi, jangan lagi ya, jangan lagi, tapi laghi, laghiyah, laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Ini juga ada idgham biguna nih, sururum mar. Nah, sururum mar, jangan sururum mar. Nah, itu berarti nggak pakai dengung. Ini dengungnya 2 sampai 3 harakat. Fiha sururum marfu'ah.
وأكواب موضوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة Zai, ini zai dari ujung lidah tempel antara gigi yang atas dan yang bawah. Za, jadi pecah. Za, waza, waza, za. Jangan wajah. Nah, jangan wajaro, tapi wazara. Wazarabiyu, yana ditahan sedikit, ada tasdid. Biyumab, biyu, wazarabiyu mab, qalqalah basukun, mabthutha, tha, thu, mabthutha. Jangan lupa qalqalahnya di situ, jelaskan mabthutha. Wazarabiyu mabthutha. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت Ya, ujungnya benar dihamaskan, udara sedikit keluar, khuliqat. Tapi jangan sedang sukun saja. Walaupun taknya berharakat, baik fathah, domah atau kasroh, tetap sifat hamasnya menempel, kena. Misalnya ta, ti, tu, tat, ta, ti, tu, tat. Jadi bukan hanya sekedar tak sukun yang dihamaskan, berharakat kasroh, domah juga dihamaskan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila samai kaifa rufi'at وإلى الجبال كيف نصبت nusibat nusi, jangan nusi atau nusi, tapi nusi, nusi. Wa ilal jibali kaifa nusibat
وإلى الأرض كيف سطحت dalam kalimat al-ardi di situ ro sukunnya ditebalkan tafhim wa ilal ardi. Nah, termasuk di-nya tebal di wa ilal ardi kaifa sutipo. Nah, ini artinya tebalkan lagi istilah sifatnya sultihat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakkir. Fadzakir sendiri rohnya dibaca tarkik tipis karena roh sukun datang setelah berharakat kasroh. Lihat kapnya, ini kap fadzaki nih berharakat kasroh, sesudahnya ada roh sukun, maka roh sukun itu dibaca tarkik tipis. Fadzakir jangan fadzakiru, nah jangan gitu, tapi fadzakir inna nun bertasdid gunah musyaddada innama. Namanya dibaca 5 harakat mad jaiz munfasil. Di situ ada huruf mad atau alif yang ada pada huruf mim bertemu dengan hamzah di kalimat anta. Mudzakir termasuk di situ juga ditarakikan roh sukunnya mudzakir. Fadzakir innama anta mudzakir. Nanti kalau mendengar di kaset-kaset atau di HP atau di mana aja membaca ayat ini, ada yang membaca fadzakirin nama begitu, fadzakirin nama. Nah itu memang benar, tapi beliau membacanya mengikuti qiraat Imam Warash. Boleh fadzakirin nama gitu ya, boleh, tapi kalau dibaca sama Cak Nur itu nggak boleh. Jadi harus Imam Warash, harus ngaji Imam Warash dulu, Imam Nafi. Kita lanjut. Lasta alaihim bimusaytir. Nah, di situ ada mim sukun bertemu dengan ba ikhfa syafawi. Dengungkan tuh mim sukunnya alaihim bi baru, jangan alaihim bi. Nah itu salah, ini harus didengungkan karena dihukumi ikhfa syafawi, mim sukun bertemu dengan ba. Bimusaytir termasuk rohnya juga di sini tarkik, jangan di tafhimkan, harus tarkik tipis. Tir lasta alaihim bimusaytir. Illa man tawalla wa kafar. Naro di sini baru ditafhimkan. Wa kafar, far tebal. Illa man tawalla wa kafar.
Allahu al-'adzabal akbar. Za di sini jangan dipecahkan, jangan fayu'azzi. Nah, jangan zi tapi li. Dzadi dzu li. Ujung lidah nempel dengan gigi yang atas. Li. Fayu'azzi. Terus akbarnya, ro-nya ditafimkan, ditebalkan. Akbar, akbar. Fayu'adzibuhu Allahu al-'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum. Thumma inna 'alaina hisabahum. Nah, di sini ada dua kalimat yang hukumnya dua-duanya gunnah musyaddadah. Pertama, summa, mimnya bertasdid. Kedua, inna, nunnya bertasdid. Jadi di situ dihukumi dalam ilmu tajwidnya gunnah musyaddadah. Summa inna 'alaina hisabahum. Kita nanti sama-sama baca dari ayat 1, kita ulangi lagi supaya lebih mantap dalam pengucapannya, huruf per hurufnya. Jadi kalau nanti tadarus Al-Quran di bulan Ramadan yang akan datang, supaya bisa dipraktekkan huruf per huruf yang sudah dijelaskan. Jadi tadarus dapat pahala juga banyak, dan juga bisa mempraktekkan hasil ngaji tahsinul Quran gitu. Jadi biasakan ngaji tadarus teh ulah ngagereyang, cek Sundana ulah ngagereyang. Tahu nggak bapak ngagereyang, Pak? Ngagereyang. Bismillahirrahmanirrahim. Kata ngagereyang itu. Jadi huruf-hurufnya nggak jelas. Haladaka hadisul ghasiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah gitu. Itu nggak jelas. Jadi biasakan huruf per huruf itu jelas. Ini hikmahnya atau tujuannya kita belajar tahsinul Quran untuk memperjelas huruf per huruf di ayat-ayat Al-Quran. Ada yang mau ditanyakan, Pak, sebelum ini? Udah Isa ya? Belum? Ya? Lewat 5 ya? Masih lama. Ada yang mau ditanyakan? Ini terakhir ini untuk sementara waktu ya. Nanti setelah Idul Adha dilanjut lagi. Idul Fitri, Idul Adha. Idul Adha wae. Ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak tadi kan misalkan
Ya, sebetulnya saya semenjak ngisi kajian tahfidz Quran dulu udah mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Bapak. Saya sudah, malahan ada kitabnya namanya kitab Jazariyah, makanya masih ada ke kitabnya. Nah itu sendiri saya mempraktekkan dari A, di mana A sampai saya mempraktekkan A I U A. A I U A itu makhrajnya atau keluarnya dari pangkal tenggorokan, dan sifatnya yang pertama harus infitah, artinya terbuka. Berarti kalau kita mengucapkan huruf A, hamzah A, berarti mulut terbuka. A, saya praktekkan A. Kalau kasroh sedikit senyum, tapasyi I A I U A gitu. Ketika kita mengucapkan A dalam Quran, maka misalnya a'udzu A gitu, A I U A gitu. Jadi dulu saya mempraktekkan seperti itu Pak di sini ya. Nah kalau memang harus saya sampaikan seperti apa yang Bapak tanyakan lagi, itu saya lebih setuju Pak, bagus. Jadi saya nanti akan seperti yang dulu lagi menjelaskan huruf per huruf sesuai dengan makhraj dan sifat-sifatnya. Sampai dulu saya supaya Pak DKM memfotokopi makhrajnya Pak Haji ya, dari 17 nggak ada, masih ada nggak itunya, masih ada masih ada fotokopinya. Terus saya praktekkan, saya suruh beri kitab, alhamdulillah Pak Haji beli kitab Jazariyahnya, saya praktekkan huruf per hurufnya. Walaupun udah tamat Pak di huruf-hurufnya. Nah kesininya mudah-mudahan saya husnuzon saja apa yang saya sampaikan ini sedikitnya bisa dipraktekkan. Kalau seandainya misalnya pengen diulangi lagi kayak seperti dulu huruf-hurufnya, siap Pak, saya akan menjelaskan lagi huruf-hurufnya. Misalnya do, nah do makhrajnya min awwali hafatil lisan ma yali adros min aysaro, dari awal putaran, dari awal ini apa habat lisan, awal bundaran lidah, jadi samping lidah itu bundarannya, samping bundaran lidah ditempelkan dengan gigi adros di sini nih, kan ini adros nih, geraham bo. Nah bo kalau di sini ya bo, dua-duanya bo. Jadi ketika kita mengucapkan do, siapkan dulu letah ini, lidah luruskan. Setelah do, ginikan aja, tek gitukan aja, tempelkan gitu aja. Jangan dibulak-belok lagi. Apalagi ini banyak yang salah cara mempraktekkan teori makhraj. Ini malah ujung lidah ditempelkan dengan gigi yang atas. Akhirnya ketika diucapkan dot itu jadi monyong. Jadi gini, walau padahal dari keterangan manapun, dari ulama manapun, tidak ada yang menjelaskan dot itu dari ujung lidah, tapi dari pinggir lidah, samping lidah ditempelkan dengan gigi geraham ini. Bo, tuh kan nggak monyong kan? Bo, atau yang ini boleh. Bo, atau dua non nempel. Bo, nah, bo yang salah itu gini. Walau monyong. Nah di sini apa yang sering saya sampaikan, jangan sekali-kali mengucapkan dot yang monyong dibacakan oleh umur 90 tahun. Batuk atuh. Apanya? Nah, itu kan ceritanya lain lagi. Misalnya dari semenjak lahir ada yang monyong ya. Tapi saya yakin hanya maaf ya, mulutnya aja yang monyong. Mungkin kalau dia memang pintar bisa mempraktekkan, dia lidahnya tetap ke ini. Begitu. Iya. Jadi kalau kamu kok dot monyong aja? Memang gua dari dulu gini gitu. Jadi kan iya bawaan. Jadi ini artinya saya yakin kalau memang udah paham pasti ini. Jadi teori dot itu ada 3. Pertama, samping lidah kanan ditempelkan dengan gigi geraham sebelah kanan. Yang kedua,
samping lidah sebelah kiri nempel dengan gigi geraham sebelah kiri, tempelkan aja. Yang ketiga, dua-duanya ini nempel, bo gitu. Bo bi bo walab bo gitu. Nah, makanya ini teori yang sering dipraktekkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis sahih Bukhari Muslim hadisnya, akulah yang paling fasih mengucapkan dhad, kata Nabi. Begitu. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengucapkan dhad yang benar dipraktekkan?" Kata Nabi, "Inilah tiga teori ini. Yang salah nyongkan, kecuali yang Canu tadi sampaikan. Bagaimana kalau bawaan begitu? Itu ceritanya lain lagi." Ya. Gitu Pak, nanti insya Allah Pak, itu pertanyaan yang bagus Pak Haji, ya. Insya Allah kita nanti kesananya kita praktekkan lagi, menerangkan huruf per huruf sesuai dengan makhrajnya dan sifat-sifatnya. Ini nempelnya di gusi atas juga. Ini gigi bo, ya, Gigi atas. ya ini ya gigi atas geraham ini ke sini, ya, bukan rahang ini nih. Nah, bo, maka perlu latihan, nggak langsung perlu latihan. Bo gitu, bo. Oh, ya, apa Pak? Dod ketemu. Oh, itu dua harkat, hukumnya matobi'i. Ghairil maghdubi, du itu matobi'i hukumnya. Kenapa coba matobi'i? Waw sukun datang setelah domah. Mana waw sukunnya? Itu du setelah dhad, huruf mad. Maka huruf matobi'i ada 3, alif, waw sukun, ya sukun. Ketika du itu ada waw sukun, ada mad, maka dibaca 2 harkat. Kalau lebih nggak boleh. Misal gini, ghairil maghdubi alaihim. Nah, itu. Kalau Lebih nggak boleh. Harus 2 harkat. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Begitu. Udah ajannya? Udah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimanfaatkan, dipraktekkan, dan ini adalah akhir pengajian, akhir waktu sementara. Saya sendiri pribadi mohon maaf lahir batin, karena kita akan menghadapi tamu agung bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sesuai dengan aturan fikihnya insyaallah, dan ibadah kita insyaallah kita mohon kepada Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa yakum ajmain ala shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.